Halo teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu operator dan juga cara menggunakannya, dan juga kita telah menggunakan operator itu dalam suatu kasus ya. Pada kali ini kita akan mencoba mengenal referensi sel dan gimana cara menggunakannya. Jadi referensi sel itu adalah data yang berupa alamat sel yang berfungsi agar suatu sel itu nilainya sama dengan sel lain, atau berfungsi juga untuk melakukan operasi antara beberapa sel agar tidak menulis ulang, agar tidak kita tulis ulang ya. Contohnya gimana? Kita langsung saja kita bahas. Referensi sel itu bisa dengan di sheet yang sama. Nah, ini misalkan ini contoh. Ini di sel E6 ini ada nilai 5. Jadi kalau kita referensikan, kita bisa tulis sama dengan E6. Nah, kita tekan enter. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara penulisnya bisa kita tulis manual atau kita arahkan di tanda anak panah ya di keyboard kita. Bisa kita geser kiri kanan, terus bawah, atas bisa ya. Nah, kita arahkan ke sini. Atau bisa juga dengan mouse. Jadi sama dengan terus ini kita gerakkan, terus kita klik. Nah, itu bisa. Jadi ada 3 cara ya. Nah, terus yang kedua, di sheet yang berbeda dalam suatu workbook. Nah, ini sama dengan, nah di sheet yang berbeda ini kan ada sheet 2. Nah, kita sama dengan ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah cara penulisannya ya. Ketika di satu sheet yang sama, itu langsung mengacu pada sama dengan E6. Tapi kalau misalkan di sheet yang berbeda, nah kita lihat sheet 2 F7. Sheet 2 ada sheet 2 nya, terus ada F7. Nah, itu cara penulisannya. Kemudian bisa juga dengan di workbook yang berbeda. Sama juga kita tulis sama dengan, kita belum buka ya, kita buka dulu. Nah, misalkan ini nilai referensi. Belum buka juga. Nah, ini misalkan kita buka. Nah, ini kita sama dengan yang di workbook yang berbeda, di file yang berbeda, sama dengan ini. Sama kan 25. Nah, yang perlu kita ketahui juga ini berbeda juga ini sama dengannya. Jadi ada di nilai referensi .xlsx, terus sheet 1 ada ini F8. Untuk masalah ini apa nanti kita bahas ya. Nah, kemudian juga bisa dengan mengganti nama sel pada namebox. Jadi misalkan ini kita ganti di sini dengan kata referensi. Nah, ini sama dengan karena kita tadi udah mengganti yang di E9 yang berupa nilai 9 ini dengan referensi, ini kita bisa tulis dengan referensi. Nah, langsung ketunjukkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 4 cara untuk mereferensikan suatu sel. Yang perlu kita ketahui, ketika file ini ditutup, nanti di sini akan berubah. Contoh ya. Nah, misalkan kita tutup. Nah, di sini jadi mengacu pada filenya itu di sebelah mana. Jadi di D2023 update center latihan referensi, terus namanya adalah nilai referensi SLSD. Nah, kemudian kita akan coba mereferensikan sel ini dan juga ada operatornya. Nah, ini latihan yang kemarin kita ini ya, yang kita gunakan ketika kita membahas tentang operator. Jadi sama dengan ini ditambahkan dengan ini, kita enter. Misalkan sama dengan ini kita kurangkan dengan
dan ini enter, dan ini kita kalikan dengan ini, kita enter. Jadi terasa cepat ya, karena kita nggak menulis ulang, kita tinggal tunjuk aja selnya itu, terus nilainya sama dan bisa diketahui hasilnya berapa. Sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, untuk ini kita tidak bisa langsung nulis Microsoft Excel ya. Coba kita tulis dulu Microsoft. Nah, misalkan kita pakai simbol itu. Ini terus kita Excel. Nah, oh kita harus pakai tanda ini. Baik, bisa ya. Oh, salah. Harusnya gini. Ini sama C11. Nah, kan seperti ini ya. Jadi harus ada spasinya. Caranya gimana? Jadi ini kita tambahkan spasi. Tambahkan ini, terus kita spasi, terus ini lagi, terus kita kasih simbol N. Nah, ini. Jadi harus ada apa itu spasi ya, spasi dalam tanda petik 2. Misalkan ini 20% misalnya ya, sama dengan 20 dengan 100. Nah, 20%. Terus apakah ini, jadi apakah 4 nih kurang dari 5? Jawabannya true. Apakah 8 ini lebih dari 1? Lebih dari 1. Nah, jawabannya true. Apakah 10 ini kurang dari sama dengan 11? Nah, jawabannya true. Apakah 29 ini lebih dari sama dengan 29? Jawabannya true. Apakah 7 tidak sama dengan 9? Jawabannya adalah true. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi terlihat sangat mudah karena kita tidak perlu menuliskan ulang. Nah, nanti kita akan coba mengaplikasikan referensi sel ini dengan kasus yang telah kemarin kita bikin. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.